Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan juga selamat sore. Pada hari ini kita masuk di pertemuan ke-10 ya, di bahasa query terapan ya, di mana sebelumnya di minggu lalu kita sudah membahas terkait dengan bahasa query formal ya. Jadi kalau di bahasa query formal itu kita review terlebih dahulu. Jadi di bahasa query formal nih itu sebenarnya lebih pada pemahaman kita tentang aljabar relasional dan kalkulus. Jadi pada bahasa query formal ini kalian belajar bagaimana matematika ya, sebenarnya matematika dasar, matematika relasional. Jadi mengulang dari pelajaran atau mata pelajaran di SMK sebelumnya atau SMA ya. Jadi di dalam aljabar itu kan ada pembagian-pembagian ya, relasi-relasi. Oke, kemarin sudah kita bahas, cuma memang kurang begitu bagus kualitas audio dan videonya ya. Nanti saya belum sempat untuk membuat videonya lagi ya. Nanti kalian baca kembali tentang bahasa query formal itu seperti apa. Baik, untuk hari ini kita masuk di bahasa query terapan. Jadi kita akan menerapkan bahasa query ini di dalam perancangan basis data ya. Perancangan basis data yang seperti apa ya? Perancangan basis data di mana nantinya bahasa query terapan ini berguna untuk menangani database. Oke, kita next ya. Jadi di dalam bahasa query terapan ini ada disebut dengan istilah SQL ya. SQL atau Structure Query Language. Jadi SQL ini adalah bahasa di mana menerapkan bahasa query yang banyak digunakan di dalam DBMS. DBMS itu Database Management System ya, perlu kalian ketahui apa itu DBMS. Nah, jadi harus tahu. Jadi DBMS adalah Database Management System. Banyak sekali DBMS ya. Jadi diterapkan dalam berbagai development tools dan program aplikasi untuk berinteraksi dengan basis data. Jadi menerapkan bahasa query terapan ini kita akan menggunakan bahasa query ya, untuk digunakan di dalam DBMS. Nah, DBMS banyak sekali. Ini ada MySQL, kemudian SQL Server, ada Postgre, ya, ada Oracle dan sebagainya. Nah, di dalam ataupun menggunakan program aplikasi. Nanti misalnya kalau kalian akses bahasa program seperti PHP, Java, itu nanti itu adalah program aplikasi yang berinteraksi dengan database atau basis data. Itu diperlukan bahasa query terapan. Nah, di dalam SQL atau di dalam bahasa Structure Query Language ya, di dalam itu ada pembagian ya, dibagi menjadi dua, yaitu DDL atau Data Definition Language, di mana query-query yang digunakan itu adalah untuk mendefinisikan struktur atau skema basis data. Kemudian ada DML, Data Manipulation Language. Itu digunakan adalah untuk memanajemen basis data. Query-query digunakan untuk manajemen basis data. Antara lain misalnya kita lihat contohnya di sini ya. Nah, dikelompokkan DDL itu dikelompokkan ke dalam beberapa istilah atau beberapa structure yang digunakan ya. Bahasa query ini tidak boleh dirubah-rubah. Yang pertama, untuk membuat database, create database.
Kemudian ada create table, create index, create view, create ada function misalnya, kemudian ada create prosedur. Nah, itu merupakan definition language, mendefinisikan. Nah, selain create itu ada alter. Nah, alter table, alter index, alter view. Ya. Jadi kalau untuk membuat database itu menggunakan create, membuat tabel menggunakan create table, membuat index menggunakan create index. Nah, kalau untuk memperbaiki strukturnya, ya, melakukan update, ada perubahan di dalam tabel-tabelnya menggunakan alter tabel. Nah, di dalam DDL itu yang nggak ada adalah alter database. Ya, kalau database nggak bisa di alter. Ya. Kemudian ada drop database, drop table, drop index, dan drop view. Jadi untuk DDL ini ada kuncinya adalah create, alter, sama drop. Kemudian yang kedua adalah DML. Di dalam DML, Data Manipulation Language, ini ada beberapa istilah, yaitu ada insert, select, update, dan delete. Jadi ini insert untuk memasukkan ke dalam basis data, select ini untuk mengambil, kemudian update untuk melakukan perbaikan atau modify, kemudian ada delete. Kemudian untuk mengakses basis data atau database atau DBMS, ini ada perintah grant dan revoke. Jadi grant ini memberikan akses, kalau revoke itu mencabut aksesnya. Nanti kita akan coba. Kemudian ada data integrity. Ya, data integrity ini ada recover table. Ya, melakukan recovery table. Jadi misalnya tabelnya itu ada yang sudah terjadi korup, ya itu dilakukan recover. Atau tabelnya sudah indeksnya terlalu acak-acakan gitu kan, tapi tidak terlihat secara kasat mata. Jadi, nah yang jelas ketika tabel itu aplikasi tidak bisa dijalankan, itu biasanya ada data atau ada tabel yang korup, jadi perlu di recover. Kemudian ada auxiliary. Auxiliary ini adalah bahasa SQL untuk membaca dari file, ya, membaca file atau menuliskan ke dalam bentuk file. Ya. Jadi ada select into out file. Out file ini select into, select bisa tabel, bisa view gitu kan. Kemudian dimasukkan ke dalam file atau out file. Jadi membuat file baru. Kemudian kalau load ini berarti mengambil data. Nah, kemudian rename table, auxiliary. Nah, ini ada beberapa contoh sintaks, ya, contoh-contoh untuk bahasa DML dan DDL. Yang pertama adalah create database. Nah, contoh di sini adalah akan membuat sebuah database dengan nama kampus, ya. Jadi buat database dengan nama kampus, perintahnya adalah create database, ya. Nama kampus atau nama database. Jadi sintaksnya create database, nama database gitu. Contoh buat database dengan nama kampus, create database kampus. Kemudian membuat tabel, sintaksnya sama, ada sintaks yaitu create table, nama tabel. Nah, kalau di dalam membuat tabel itu harus di dalam kurung kolom-kolomnya apa aja. Jadi kolom pertama tipe data, kolom pertama apa. Kolom kedua tipe data, kolom kedua apa. Dan seterusnya sampai selesai baru tutup kurung. Kalau ini tadi create database tanpa tutup kurung atau buka kurung. Langsung nama database. Nah,
Contoh di sini membuat tabel dengan nama tabelnya yaitu mahasiswa. Ada NIM, karakter, ini tipe datanya, karakter 8, jadi 8 karakter untuk NIM. Kemudian nama, ini ada char atau 25 karakter. Kemudian alamat 30 karakter. Nah, caranya adalah create table mahasiswa, ya ini nama tabelnya mahasiswa. Kemudian ada kolom pertama NIM, kolom kedua nama, kolom ketiga alamat. Nah, kemudian ini tipe datanya ya, char. Nah, not null ini adalah status. Jadi di dalam kolom tadi itu statusnya tidak boleh kosong. Jadi NIM itu tidak boleh kosong. Kalau mau insert itu tidak boleh kosong. Kemudian pembuatan indeks ya. Pembuatan indeks. Ini sintaksnya adalah create unique index, nama indeks. On nama tabel. Ya. Kolomnya apa? Nama kolom. Nah, cara membuatnya atau contohnya yaitu buat indeks data mahasiswa berdasarkan NIM dengan nama indeksnya mahasiswa atau MHS IDX ya. Jadi NIM tidak boleh sama. Jadi nanti waktu create NIM itu tidak boleh sama, maka harus unik gitu kan. Jadi create unique index MHS IDX on mahasiswa NIM. Jadi nanti NIM ini tidak akan sama dengan nama yang lain. Jadi indeksnya ini unik. Kemudian membuat view. Ya, sintaksnya adalah create view, nama view, ya, nama kolom 1, kolom 2, kolom 3, dan seterusnya. As select, nah ini statement. Statement, select statement ini dari kolom apa? Nah, with checkpoint. With checkpoint ini adalah menggunakan checkpoint atau where dan sebagainya. Nah, contohnya buat view dengan nama MHS view yang berisi semua data mahasiswa, ya, semua data mahasiswa. Jadi ini membuat view-nya tinggal create view MHS view as select from mahasiswa. Kemudian perintah untuk DDL ya. Yang kedua tadi kan yang pertama itu create, yang kedua drop. Nah, drop bagaimana? Drop ini menghapus. Jadi menghapus. Yang pertama contohnya adalah menghapus database. Jadi sintaksnya adalah drop database, nama DB, nama database-nya. Ini sintaksnya menghapus tabel, drop table, nama tabel, menghapus indeks, drop index, nama indeks, menghapus view, drop view, nama view. Contohnya tadi kita sudah buat database dengan nama kampus, jadi drop database kampus, drop table mahasiswa, drop index mahasiswa, drop view mahasiswa. Ini contohnya. Nanti kita coba di data menggunakan MySQL. Kemudian ada alter, yang ketiga, yang C adalah alter table. Ini untuk melakukan perubahan. Nah, untuk alter, untuk merubah struktur tabel ya, sintaksnya ini adalah alter table, nama tabel, kemudian add, nama kolom, jenis kolom. Kemudian ada first atau after, ya. Kemudian ada nama kolomnya. Ya. Kemudian di change kolom apa, nama yang lama, nama yang baru, new. Kemudian ada bisa juga modify nama kolom, jenis kolomnya apa. Kemudian bisa juga drop nama kolom atau rename new nama table. Ini contohnya menambahkan sebuah kolom jenis kelamin dengan panjang 1 karakter pada tabel mahasiswa. Jadi tinggal dilakukan alter table mahasiswa. Add ya, Jekyll char 1 itu. Kemudian kalau mau merubah ya, merubah ini alter untuk menambahkan ini add, menambahkan kolom.
Kalau untuk merubah panjang ya, untuk melakukan perubahan itu menggunakan alter table untuk memodify. Apa yang dimodify ini kolom. Jadi ubah panjang kolom jenis kelamin jadi 15 karakter, maka alter table mahasiswa modify kolom Jekyll char 15. Atau mau menghapus ya, untuk menghapus ya tinggal alter table mahasiswa drop kolomnya, ya, drop Jekyll. Nah itu tadi DDL ada 3, yaitu create ya, ada create, kemudian ada apa namanya drop, ada alter. Nah, kemudian DML, data manipulation language. Di dalam DML ini ada yang pertama ada perintah insert ya. Perintah insert. Insert itu untuk menyisipkan. Insert. Jadi menyisipkan. Insert itu sintaksnya adalah yang digunakan untuk menambah record baru ke dalam sebuah table. Jadi fungsi dari insert ini adalah untuk menyisipkan satu record baru di dalam tabel. Nah, sintaksnya insert into nama tabel, kolomnya apa, dan values ya, values nilai atribut. Jadi insert into nama tabelnya, kemudian didefinisikan dulu kolomnya yang mau diinsertkan di kolom apa aja, kemudian values, nah, nilai atribut ke 1 dan seterusnya. Contoh untuk insert di dalam tabel mahasiswa, tadi kita sudah punya tabel mahasiswa dengan NIM 1029636832, namanya Nurhayati, alamatnya Jakarta. Jadi menggunakan perintah insert into mahasiswa, NIM, nama, alamat, values. Nah, ini kan kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. NIM-nya ini, kemudian namanya, kemudian alamatnya. Nah, di dalam perintah SQL itu untuk memasukkan nilai atau value itu harus menggunakan tanda petik 2 atau petik 1. Jadi harus ada pemisah nih, petik 2, petik 1. Nanti saya contohkan. Kemudian setelah insert itu ada update. Nah, fungsinya adalah untuk melakukan update. Update itu perintah yang mana merubah nilai dari sebuah record. Ya. Jadi sintaksnya update nama tabel, kemudian set nama kolom, ya. Kemudian nilainya atau value, kemudian where kondisi. Ini ada kondisinya. Contoh tadi kita sudah punya satu record ya, nama mahasiswa Nurhayati, alamatnya Jakarta. Nah, alamatnya kita mau diubah menjadi Depok ya. Maka perintahnya adalah update mahasiswa, set alamat Depok, where NIM. NIM-nya berapa Nurhayati tadi? 1029636832. Kemudian perintah delete. Ya, perintah delete sintaksnya adalah itu fungsi delete adalah untuk menghapus record ya, menghapus record, menghapus isi dari sebuah table. Nah, sintaksnya adalah delete from nama tabel dengan kondisi atau where kondisi. Contoh tadi menghapus data mahasiswa dengan NIM 21198002. Jadi perintahnya adalah delete from mahasiswa where NIM 21198002 gitu. Oke, nah ini contohnya nanti dikerjakan perintahnya untuk membuat 3 tabel ya, tabel nilai, tabel mahasiswa, tabel mata kuliah. Ini ada NIM, ada nama, alamat, NIM, kemudian untuk
Nilai ada NIM, kode mata kuliah, mid, sama final. Nah, mata kuliah ini. Nanti di sini perintah untuk yang atas. Insert, update, delete. Oke, kemudian ada perintah select. Yang tadi kan udah dari insert, update, ya, delete. Nah, yang keempat ini DML ada select. Sintaksnya adalah select distinct, ya. Select, nah ini opsional dalam apa namanya kurung siku ini ada opsional. Opsionalnya yang pertama adalah distinct, kemudian all. Jadi boleh menggunakan distinct atau all. Ini opsional, bisa digunakan, bisa enggak. Ya. Kalau digunakan nanti ada pengaruhnya. Nanti saya contohkan. Nah, select sintaksnya select, kemudian nama kolom. Ya, nama kolomnya apa? From nama tabel. Ya, from nama tabel. Where, ya, where di mana ada kondisi yang pertama dan kondisi seterusnya. Where, kemudian setelah where itu ada group by. Sama kayak di atas ini menggunakan apa namanya kurung siku, ya. Kurung siku ini opsional. Jadi bisa menggunakan where, bisa menggunakan group by, bisa menggunakan having, kemudian bisa menggunakan order by. Nah, di dalam order by juga ada opsional ascending atau descending. Order by, kolom, list. Gitu. Nanti saya contohkan. Ini contohnya kalau menggunakan tabel mahasiswa, select bintang, ya, untuk melihat semua data mahasiswa. Jadi tinggal select bintang from mahasiswa akan muncul. Kemudian menampilkan mata kuliah yang SKS-nya 2. Select from mata kuliah where SKS sama dengan 2. Ini munculnya gini. Kemudian menampilkan mid lebih dari 60, finalnya 75. Ini ada where-nya. Oke. Ya. Kita coba terlebih dahulu di dalam bahasa apa namanya SQL-nya, ya. Nah, untuk praktek ini kalian menggunakan exampp terlebih dahulu, harus terinstall, ya. Nah, ini exampp boleh versi berapapun, tapi kalau mau yang versi terbaru boleh juga. Nah, Apache-nya di start, kemudian MySQL-nya di start juga. Oke, tinggal minimize. Jadi nanti aksesnya adalah localhost phpMyAdmin. Sebentar. Nah, ini akses ke localhost phpMyAdmin. Localhost phpMyAdmin, ya. Nah, localhost phpMyAdmin nanti seperti ini. Kemudian pilih SQL. Nah, perintah yang pertama tadi kita membuat database dulu. Database-nya tadi nama database-nya apa? Create database kampus, ya. Create database kampus. Bentar. Nah, caranya di sini phpMyAdmin, kemudian pilih SQL, create database. Ini udah ada database kampus.
Nah, create database kampus, bisa langsung go. Nah, ini database kampus. Di sebelah kiri belum udah ada ya, nih tadi belum ada muncul. Kemudian pilih SQL lagi untuk mengaktifkan use database kampus. Nah, setiap perintah SQL harus diakhiri menggunakan titik koma. Syntax error, ya, database kampus outline 1. Nah, ini salah perintahnya. Jadi use kampus aja. Nah, oke ya, use kampus. Jadi kita mengaktifkan database kampus. Kita gunakan. Kemudian perintah yang kedua adalah membuat tabel. Nah, tadi ada tabel beberapa ya, tabel yang akan kita buat itu ada tabel mahasiswa ya. Create tabel mahasiswa. Nah, ini. Oh, ini ada error, jadi errornya ini di mana ya? Mau dimasukkan ke tabel mahasiswa mana database-nya? Kita ulang, jadi pertama tadi harusnya use kampus titik koma baru create database. Oh, masih salah. Coba use kampus. Oke, ini database select. Nah, ini untuk mengaktifkan bahwa dia kalau seperti ini memang sudah aktif, tapi di bahasa SQL di konsolnya ini ada konsol. Tapi ini masih belum aktif. Nah, cara aktifinnya ini tinggal diklik dulu aja sebenarnya. Nah, kalau udah seperti ini baru. Oke. Kemudian setelah use kampus, tadi create tabel mahasiswa. Isinya apa? Nah, tadi kolom pertama adalah name, char 8, kemudian not null, kemudian nama char 25, not null, kemudian alamat char 30, not null, tutup kurung, titik koma. Nah, baru di go. Nah, ini mahasiswa terbentuk ya. Sebentar. Perintah SQL-nya saya copy terlebih dahulu.
Nah, setelah ini kemudian ada untuk menghapus, membuat indeks ya. Query lagi, create index. Nah, tadi harus unik ya, berarti create unique index MHS IDX on mahasiswa di dalam NIM. Oke, nah setelah buat indeks, kemudian perintahnya lagi adalah membuat view. Nah, perintahnya create sama view, create view, nama viewnya MHS view. Nah, as semua mahasiswa, select bintang from mahasiswa. Bisa juga kita buat view lagi, contoh create view saya mau MHS NIM, view NIM, as select NIM from mahasiswa. Oke. Nah, kemudian setelah buat create itu bisa alter. Nah, perintah alter tadi untuk menambahkan, kalau kita lihat kan tabel mahasiswa tadi hanya 3 kolom, ditambahkan 1 kolom jenis kelamin. Jadi alter tabel mahasiswa add jekyll char 1. Nah, ini untuk menambahkan kolom jenis kelamin. Yakin ada enggak? Nih. Kemudian kalau mau dimodify ya, strukturnya, nih kan NIM nama, strukturnya ini 8, 25, 30, 11, 1 ya. Untuk menambahkan yaitu alter tabel mahasiswa modify kolom volume jekyll jadi char misalnya 15. Nah, ini kalau kita lihat ini mahasiswa strukturnya jadi 15. Oke. Nah, kemudian ini tugasnya kalian buat database ya, kalian buat database dengan sebentar sini ya, kalian buat ini dulu. Jadi nanti insert tabel mahasiswa, insert buat database-nya, kemudian buat tabelnya, tabel mahasiswa, tabel nilai, tabel mata kuliah.
Kemudian di insert. Nah, insert nih NIM-nya. Cara insertnya ini saya kasih contoh terlebih dahulu. Tadi. Jadi nanti di sini SQL insert into mahasiswa, ya, NIM, nama, alamat, tutup kurung, values, misalnya 10 29 68 32, ketik 1, Nur Hayati, terus Jakarta. Ini hanya salah ya, ini terus koma. Ini untuk insert NIM. Nah, ini sukses. Kemudian insert nanti NIM yang kedua, ketiga sampai Julia. Kemudian buat tabel lagi, tabel nilai insert, tabel mata kuliah insert. Ya. Tugasnya kalian buat di MySQL. Ya. Pertemuan hari ini kalian buat di MySQL, terus buat dalam bentuk video. Nah, dan langsung kalian bisa menggunakan fasilitas Zoom, ya, fasilitas Zoom seperti saya ini menggunakan Zoom. Jadi nanti langsung kalian share screen, ya, share screen di laptop kalian masing-masing, ya, share screen. Jadi munculkan videonya. Ini sama saya munculkan. Namanya dimunculkan juga, sehingga akan membedakan ini yang buat siapa. Jadi yang copy, yang menggunakan video orang lain itu akan kelihatan. Oke, dari saya ini dulu ya. Untuk hari ini cukup terlebih dahulu. Terima kasih. Nanti tugasnya dikumpulkan, ya. Jadi tugasnya tadi adalah membuat database, ya, di PHP Admin, kemudian menggunakan nama database-nya kampus, kemudian buat 3 tabel, ya, buat 3 tabel, diinsertkan, diinsert namanya. Nah, nanti kita gunakan di pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih. Dari saya cukup terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.